Aku telah melihat tubuh dari tak terhitung banyaknya wanita. Sebagai dokter kandungan pria, sudah tak tertarik pada perempuan. Tapi hidup harus terus berjalan. Istri tetap harus dicari. Tapi para wanita cantik entah mengapa sangat membenciku. Wanita di depanku sudah yang ke-18. Menyelesaikan prosedur kencan buta. Terserah sajalah. Halo, saya dokter kandungan. Tahun ini 28. Penghasilan bulanan 6.600. Tidak punya mobil, tidak punya rumah. Halo, nama saya Kim Mingyu. Tahun ini 27. Penghasilan tahunan 30 miliar. Punya mobil, punya rumah. Aku langsung terkejut. Sialan, ada apa ini? Jangan-jangan dia demam tapi tak minum obat. Sudahlah, selesaikan dulu prosedurnya, supaya bisa pulang melapor ke ibu. Jika kamu bersamaku, aku akan melindungimu. Di rumah kamu boleh jadi ratu. Di luar aku berharap kamu bisa memberiku wajah layaknya pria. Jika sudah menikah, aku serahkan 5.000 dari gaji tiap bulan. Begitu aku selesai bicara dia malah tertawa. Nona Lin, kenapa kau tertawa? VIP 8. Apakah kamu tak merasa sangat tidak sopan? Tuan, Anda pria baik, tapi saya tidak datang untuk kencan buta. Astaga, bukankah ini meja nomor 8? Ini meja VIP 8. Tolong keluar belok kanan. Aku langsung merasa sangat canggung sampai rasanya bisa menggali rumah 3 kamar 2 ruang tamu di tempat. Maaf, aku salah tempat duduk. Kencan buta saja bisa salah meja. Pantas saja wanita cantik itu terus tertawa. Dia pasti mengira aku bermimpi makan daging angsa. Tepat saat aku berbalik hendak pergi, kakek yang tadi kutolong di pintu masuk berjalan masuk. Langsung masuk ke ruang VIP 8. Baru kemudian aku tahu, kakek itu ternyata dari kota Yun. Ketua Dewan Grup Finansial terbesar Qin Tiangang. Ketiga putranya sudah meninggal. Kim Mingyu adalah cucu perempuan yang paling ia sayangi. Juga pewaris grup Tiangang. Mungkin inilah yang disebut takdir. Tak pernah ada pria yang berani mendekatinya. Tapi justru dia berhasil. Dan dia sangat jujur serta baik hati. Tadi di luar bahkan membantuku berdiri. Tanpa pernah berharap balasan. Kakek, dia sudah lulus ujianmu. Tapi belum lulus ujianku. Aku juga ingin mewujudkan harapan kakek. Menikah dengan pria yang bisa diandalkan. Menikah hanya karena 1 kali kencan buta. Itu terlalu gegabah. Baik, aku percaya pria itu pasti bisa lolos. Aku menemukan meja nomor 8 di aula. Benar saja di sana duduk seorang wanita. Maaf aku terlambat. Aku dokter kandungan. Umurku 28 tahun. Penghasilan bulanan 6.600. Tidak punya mobil, tidak punya rumah. Berhenti. Apa maksudmu? Dengan kondisi seperti ini, menurutmu adakah wanita yang mau menikah denganmu? Menurutmu kamu pantas datang terlambat? Membuang waktuku. Wanita cantik itu mengangkat segelas air matang tahun 82, menyiramkannya ke wajahku. Usia 28, gaji bulanan 6.600. Hidupmu begitu payah. Dari mana keberanianmu? Setelah mencibir keras, wanita itu langsung pergi membawa tas. Seketika wajahku muram. Berani kau bicara lagi? Aku akan membuatmu menyesal. Tapi sepertinya aku belum punya kemampuan itu. Tiba-tiba dari pintu terdengar teriakan pura-pura. Menabrak orang. Kakiku. Saat itu seorang wanita muda turun tergesa-gesa dari mobil BMW. Ada apa Nian Lun? Mobilku melaju sangat pelan Nian Lun. Bagaimana bisa mematahkan kakimu? Jangan banyak bicara Nian Lun. Cepat ganti rugi. Kakak, kalian mau berapa? Pria berambut panjang menarik roknya. Cantik, kau sangat cantik. Kompensasi lain juga boleh. Sekelompok preman bernafsu melihat kecantikan. Wanita cantik itu mundur ketakutan. Tak sengaja menabrak tubuhku. Aku tidak memanfaatkan kesempatan, melainkan maju melindunginya di depan. Katanya kakimu patah ya? Kau ingin ganti rugi ya? Aku menendang keras kaki si berambut panjang. Si berambut panjang sampai meloncat-loncat kesakitan. Bukankah kakimu patah? Kamu ternyata bisa lompat juga ya? Anak sialan, anggap kau kejam. Setelah bicara dia kabur dari tempat kejadian. Saat itu Kim Mingyu melihat pemandangan ini dari jendela. Tak kusangka dia cukup berani. Tampan, terima kasih. Mau ke rumahku minum sebentar? Aku juga bisa masakkan mie untukmu. Lihat sikapnya yang ingin menempel padaku. Aku tegas menolak. Tidak perlu, aku masih ada urusan. Setelah ditolak si cantik menghentakkan kaki. Padahal dia sudah sangat aktif. Mengapa dia tetap tak tergerak? Haha Mingyu, lihatlah. Aku sudah bilang karakter pria itu pasti baik. Asistenmu wanita secantik itu. Dia tetap tak tergoda. Setelah menikah kau tak perlu khawatir padanya. Kakek jangan terlalu cepat senang. Pria yang tidak mesum, pasti matre. Setelah pulang ke rumah, aku menceritakan urusan kencan buta pada ibuku. Ibu menarikku lalu keluar. Bu, mau apa? Mau apa? Wanita itu pergi tanpa kencan denganmu. Aku sudah bayar mak comblang. Kita datangi rumahnya untuk kencan. Aku tak bisa percaya, ibu sampai segila ini. Harus memaksaku ke rumah pihak wanita.
Terbayang air matang tahun 82. Apakah aku harus merasakannya lagi? Tapi ibuku, sampai di rumahnya, Bibi tampak sangat tinggi hati. Meminta mahar 500.000. Juga mobil pengantin dan rumah harus lunas. Ibuku bukan saja tidak marah, bahkan menyetujuinya. Ibu diam-diam berkata padaku, bahkan kalau harus menjual rumah, aku tetap harus menuntaskan wasiat ayahmu. Namun tepat saat itu, adiknya melompat keluar. Nanti saat aku menikah, mobil dan rumah kau dan kakak ipar juga harus bereskan untukku. Aku langsung meledak di tempat. Sekalian saja aku menghidupi seluruh keluargamu. Itu kan kau yang bilang. Nanti jangan bilang kau tak sanggup. Aku marah sampai darah medan perang masa lalu bangkit. Pergi. Biarpun aku menikahi induk babi tua, tetap tak mau wanita sepertimu. Apa-apaan satu keluarga iblis setan. Aku berbalik dan pergi. Begitu keluar tiba-tiba berhenti 3 mobil mewah di depan. Keributan di depan pintu juga mengejutkan orang rumahnya. Melihat 3 mobil mewah bernilai puluhan juta, mereka hampir melongo. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada konglomerat datang ke rumah mereka. Detik berikutnya Qin Tiangang turun dari mobil. Tuan Lin, terima kasih sudah menolongku berdiri di depan kafe. Aku datang untuk membalas budimu. Aku sungguh tak menyangka, orang tua ini ternyata seorang taipan. Qin Tiangang melambaikan tangan. Anak buah segera menurunkan beberapa peti hadiah mewah. Emas giok zamrud, lukisan terkenal barang antik, dan kunci Porsche. Astaga, totalnya setidaknya 10 juta. Melihat pemandangan ini, wanita kencan ketakutan sampai jiwanya melayang. Dia buru-buru tersenyum mendekat. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata kau sangat berhati mulia saat menolong orang tua. Aku sangat mengagumimu. Satu kalimatku membuatnya malu sendiri. Bukankah kau baru saja menolakku? Dari mana wajahmu memanggilku begitu sekarang? Dia tampak linglung. Bu, kita pergi saja. Aku langsung naik mobil mewah bersama ibuku. Barang-barang ini kalian bawa kembali saja. Aku cukup numpang pulang. Apa? Barang ini bernilai 10 juta. Kau benar-benar tidak mau? Tidak mau. Ayahku yang telah meninggal mengajariku. Tidak menerima tanpa jasa. Menolongmu berdiri hanya tindakan kecil. Hahaha, bagus sekali. Setelah aku turun dari mobil, Qin Tiangang membawa semua barang kembali. Mingyu, kakek sudah bilang lelaki itu lulus ujian. Berjanji harus ditepati. Kau harus segera menikah dengannya. Cepat beri aku cucu. Qin Mingyu terdiam. Keesokan harinya aku menerima telepon asing. Anak muda, kau tak mau hadiahku? Kalau begitu maukah ku berikan istri? Apa trik orang tua ini? Triknya ada. Hanya ingin memberimu istri. Apa kau takut? Kebetulan, aku takut semua trik. Aku justru tidak takut dengan trik menikah. Kemarin kencan butaku yang ke-18 gagal. Aku hampir dibuat gila oleh ibuku. Sekarang asal ada yang mau menikah denganku. Selama bukan jantan aku terima. Kalau begitu bawa dokumenmu. Langsung saja ke kantor catatan sipil. Pergi ya pergi. Siapa takut siapa. Saat tiba di depan kantor catatan sipil, aku langsung tertegun. Ternyata itu Qin Mingyu. Masih bengong ngapain?